aku Nabila Asmi, Duta dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baiklah teman-teman, ini podcast kedua kita dan kita akan membahas tentang personal branding. Dan di sini saya mengundang narasumber terhebat kita, ada Kak Milati. Boleh Kak Milati perkenalkan diri dahulu? Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator kita yang luar biasa. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Milati Ramadan. Teman-teman boleh sapa Mila. Aku kebetulan juga mahasiswa program S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Riau. Nah, kalau untuk kita bicara kesibukan ya, Nabila. Nah, kesibukan aku sekarang ini cukup lumayan padat ya, karena kita ikut beberapa organisasi juga di kampus seperti aktif organisasi ya? Iya, aktif organisasi. Jadi dari awal kita maba, udah ikut seperti Batra kemarin, terus juga pernah juga di Hima, BEM, dan juga sekarang lagi ngurus juga pemilihan duta pendidikan tahun 2024. Nantinya di grand final tanggal 26 Oktober, teman-teman. Jangan lupa datang ya. Jangan lupa datang ya. Oke, Kak. Kalau misalnya kakak itu kebetulan nih kakak duta juga ya Kak? Iya betul. Kakak duta dari mana aja ya Kak? Oke, nah kalau untuk bicara duta ya teman-teman, nah dulu di tahun 2022 pernah juga ikut duta genre. Nah alhamdulillahnya waktu itu duta genre Kabupaten Siak, dan lanjut lagi di Riau kita jadi 10 besar duta genre Provinsi Riau. Nah di prodi sendiri dapatnya tuh duta favorit PBSI. Nah, hebat ya Kak? Iya, kita naik lagi di fakultas Duta Pendidikan Based Public Speaking. Nah, itu aja sih Kakak. Hebat dong kakaknya. Berarti sama branding kakak tuh udah dikenal orang juga ya Kak? Enggak juga. Kakak lumayan terkenal lah, terkenal di FK. Mana tahu juga kakak terkenal di Unri. Oke, ya kan? amin ya teman-teman. Tanya. Soalnya banyak juga nih yang kenal sama Kak Mila nih. Oke Kak, boleh kita masuk ke pertanyaan pertama? Oh boleh. Oke, karena kita tentang personal branding, jadi menurut kakak apa sih sebenarnya personal branding dan apakah itu penting? Oke, kita bicara tentang personal branding dan apakah itu penting teman-teman. Nah, lihat dari dua kata personal dan branding. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Sebenarnya apa sih personal itu dan apa branding itu teman-teman. Nah, kita bahas dulu personal ya Nabila. Nah, personal itu adalah sosok seseorang, pribadi atau kita. Artinya personal adalah orangnya, sayanya gitu, diri kitanya gitu. Nah, kalau branding itu apa? Nah, branding kan dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau kita ubah arti ke dalam bahasa Indonesia, branding adalah menunjukkan atau memperkenalkan atau memperlihatkan. Jadi dari kata personal branding adalah bagaimana kita atau seseorang menunjukkan siapa dia sebenarnya teman-teman. Nah, intinya gini, personal branding adalah kita harus berani menunjukkan siapa kita di sosial media, baik itu dari segi kemampuan, dari segi profesi kita, dari segi passion kita atau value yang apa yang kita punya. Nah, kalau kembali ke tujuannya, apa sih tujuan kenapa harus ada personal branding? Nah, tujuannya adalah agar kita membangun kepercayaan orang-orang terhadap kita. Sama tadi kayak orang yang luar biasa kayak Kak Najwa Shihab. Kenapa dia berusaha ngebangun personal branding dia? Karena biar orang-orang percaya, oh dia ini memang udah di bidang itu loh gitu. Sama halnya di bidang MC. Kenapa saat ini kita terkenalnya ada MC-nya Kak Vivin? Karena apa? Karena dia berani menunjukkan siapa dia. Sehingga dia tuh membangun kepercayaan orang-orang, oh dia memang orang yang bagus loh, memang dia layak loh untuk jadi MC dan memang bayarnya tuh mahal gitu. Nah, itu dia pentingnya personal branding teman-teman. Personal branding itu ya? Ya, karena kita membangun kepercayaan orang-orang. Nah, gitu Bila. Kalau misalnya personal branding itu tadi kan kakak bilang kita bisa mempersonalkan branding kita dari sosial media. Betul. Apakah harus dari sosial media aja Kak? Atau dari yang lain bisa? Oke. Apakah dari sosial media teman-teman? Nah, iya satu. Harus dari sosial media. Karena apa? Karena sosial media itu ibaratnya CV teman-teman. Kalau kita aja cuma mengandalkan pinter, kita cuma mengandalkan kita jago di bidang matematika, di bidang akademik, tapi kita nggak menunjukkan kita tuh siapa loh di sosial media. Kalau kita cuma sekedar, kita punya Instagram, terus Instagram kita privat, kita nggak nunjukin, nggak ada postingan gitu. Guys, orang-orang nggak tahu siapa kita loh gitu. Nah, itulah kenapa personal branding itu harus ditunjukkan dan memang sangat penting untuk saat sekarang ini teman-teman. Nah, kalau menurut Nabila gimana?
Kalau menurut aku sendiri sih sama ya kak, karena personal branding itu memang harus kita tunjukkan dan nggak semua orang itu bisa tahu loh kalau kita itu punya personal branding kalau nggak kita sendiri yang menunjukkan di sosial Iya media kita. betul. Tapi yang kedua teman-teman, selain sosial media adalah membangun relasi. Kadang kalau kita hanya cukup di sosial media, orang juga nggak tahu kan. Nah, Iya. yang ketiga, yang kedua adalah relasi. Ikut kegiatan, ikut organisasi, sehingga orang-orang tuh juga tahu tuh siapa kita sebenarnya gitu. Nggak hanya cukup di media sosial, tapi juga relasi teman-teman. Kadang kan orang kan kak kenal kita di apa nyata kan, tapi kan mereka nggak tahu sosial media kita. Iya betul teman-teman. Jadi teman-teman penting loh ternyata personal branding ini kita kembangkan di sosial media kita. Betul. Ya kak. Ada nggak kak perbedaan antara personal branding sama self promotion? Wah, Chef. Self promotion kayak apa? Oh, sih, oke. apakah itu beda atau sama aja gitu? Oke. Jadi sebenarnya apakah ada sih perbedaan antara personal branding sama self promotion? Nah, kalau self promotion itu lebih menunjukkan menunjukkan diri kita, tapi enggak menunjukkan siapa value kita. Nah, kan ketika bilang personal branding, itu adalah kita Diri kita. menunjukkan value kita. Value itu tuh apa? Apa yang mau kita tunjukkan? Apa yang mau kita sampaikan kepada para penonton? Nah, kalau self promotion kita cuman kayak oh ini aku, tapi kita nggak nunjukin kita tuh punya apa di bidang kita punya ahlinya apa. Nah, itu bedanya teman-teman. Intinya bedanya adalah di bidang keahliannya gitu. Jadi kita harus benar-benar nunjukin. Berarti beda ya kak? Beda. Beda. Oke kak, kan nih kakak tadi sebagai duta kan kak? Gimana sih perjalanan kakak dalam membangun personal branding ini sebagai duta? Jabatan kakak kan duta nih. Oke. Gitu. Perjalanannya gimana sih ya? Gitu. Oke, perjalanan selama menjadi duta ya teman-teman. Nah, teman-teman membangun dalam personal branding itu memang gak butuh waktu yang bentar ya. Pasti sangat lama, panjang prosesnya. Ini kakak sambil cerita juga ya di pengalaman. Oke. Pengalaman kakak. Kakak dulu dari SD sampai SMP tuh gak pernah namanya terjun di organisasi teman-teman. Jadi tuh bener-bener kayak ngapain sih ikut organisasi? Kalau orang-orang dulu bilang kan, kita tuh kayak budaknya organisasi loh gitu, kayak babunya gitu lah teman-teman. Maaf. Gitu ya? Iya gitu. Nah, dari situ aku tuh kakak tuh gak mau ikut namanya organisasi. Nah, ketika SMA, kakak tuh bilang kayak, aduh, gak mau deh kayak gini terus. Kapan nih kayak gini terus keluar nih? Keluar dari zona nyaman kita. Nah, dimulai dari tahun 2019 dari SMA, kakak tuh mulai ikut namanya organisasi. OSIS gitu Iya, ya? OSIS, ROHIS, pokoknya semuanya kakak ikutin, baik akademik maupun non akademik. Jadi satu minggu tuh full dari sampai jam 4 sampai jam sore itu kita kegiatan terus. Kalau orang kan jam 4 udah pulang kan, kakak sampai maghrib baru pulang ke rumah teman-teman. Nah, dari situ kakak tuh suka upload di di Instagram, di SW kayak, oh apa hari ini aku ini loh gitu kan. Di story Instagram. Di story Instagram itu mula-mulanya teman-teman, aku hari ini ada kegiatan ini, oh aku lagi ini. Jadi orang-orang tuh kayak, oh dia tahu loh aku tuh aktif di organisasi. Ikut di organisasi ini. Oh dia tuh jadi ini loh, jadi ini. Nah, itu mulainya teman-teman di personal branding tadi. Nah, lanjut dari kita tamat SMA. Kak SMA kan kedutaan tuh. Oh, kakak ikut duta juga? Iya, di SMA. Kakak duta apa tuh? Yang di genre juga pernah juga kakak ikut duta juga, tapi itu tuh gagal teman-teman. Nah, kenapa kakak mulai ikut duta? Itu tuh bermula dari teman kakak. Dia bilang kayak gini kan, Mila ini ada udah dibuka loh pendaftarannya, ikut ya. Nah, jadi kadang tuh kita nggak tahu kapan datangnya motivasi, kapan datangnya gebrakan itu dari orang-orang sekitar. Nah, sehingga itu mula-mulanya kakak ngebangun personal branding sampai sekarang teman-teman. Jadi intinya berani memulai, kadang kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang ke kita teman-teman. Apalagi didukung penuh gitu ya? Iya betul. Ya teman-teman, apakah ada titik balik kak yang membuat kakak itu lebih fokus pada perjalanan personal branding kakak ini? Oke, titik balik di proses kakak ya. Nah, kalau titik balik sebenarnya teman-teman, kakak juga punya downnya, pernah ada suka dukanya. Tapi gak apa sih? Itu berjalan mulus. Iya, gak semuanya berjalan mulus teman-teman. Titik baliknya apa? Ketika kita menyadari bahwasanya kita tuh gak sekedar, oh aku setelah ini mau jadi apa ya? Kita kedepannya bagaimana ya teman-teman gitu. Kadang gini, ketika kita telah lulus kuliah, kadang IPK tuh nggak terlalu penting teman-teman, tapi gimana kita punya skill, gimana kita punya ahli, gimana kita ngebangun relasi. Nah, titik balik itu yang membuat kakak akhirnya sadar, oh kita nggak bisa nih kalau kuliah itu cuma sekedar kuliah aja. Kita nggak bisa sekedar kuliah itu cuma untuk pulang
kuliah pulang teman-teman, mengejar IPK aja dan gitu mengejar ya. IPK aja teman-teman. Nah di zaman kedepannya itu membutuhkan skill-skill yang bagus teman-teman. Kita membutuhkan relasi yang bagus, bagaimana kita ngebangun komunikasi, gimana kita ngebangun manajemen yang baik. Nah itu yang membuat kita sadar, oh aku harus jadi orang yang hebat, oh aku harus mulai belajar, mulai cari relasi, sehingga apa, sehingga itu ngebuat kita tuh secara nggak langsung jadi orang yang hebat loh gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman jangan pernah ngerasa teman-teman tuh nggak punya skill, jangan pernah merasa teman-teman tuh paling ngerasa ngerasa kayak oh aku nggak bisa kok, oh dia memang bagus karena dia tuh memang pintar. Oh enggak teman-teman, Rasa minder gitu ya Kak. kita terlahir gak akan pernah menjadi orang yang cerdas teman-teman. Kita terlahir adalah menjadi orang yang mau memulai teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwa kita nggak pernah sama mereka. Semua orang punya kesempatan yang sama dan tiap orang tuh punya cara yang berbeda. Nah jadi jangan pernah ngerasa insecure ya teman-teman. Oke. Tapi kan Kak banyak juga nih sering insecure gitu. Nah, itu gimana sih Kak caranya biar kita tuh nggak insecure dan kita itu bisa masuk ke lingkungan sekitar kita? Oke. Gimana ya Kak? Kadang teman-teman, apakah penting gak sih insecure itu? Menurut Nabila penting gak? Sebenarnya penting sih Kak. Ada sisi positif dan ada posisi negatifnya gitu. Nah betul teman-teman, insecure itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kita ambil sisi positifnya. Positifnya apa? Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apa yang perlu kita evaluasi untuk kedepannya. Oh aku kurangnya di bidang ini loh. Oh aku kurangnya di bidang ini loh. Kedepannya kita belajar teman-teman. Sisi negatifnya kadang buat kita kayak makin lemah, makin kayak udahlah aku nggak mau lagi gitu. Intinya percaya sama diri kita. Aku yakin teman-teman punya kesempatan yang sama. Jangan pernah merasa insecure. Aku yakin teman-teman akan punya titik di mana teman-teman akan melakukan, oh ini loh aku yang sekarang. Jadi harus semangat. Jadi kita harus tunjukin sama orang-orang kalau kita tuh bisa gitu ya Kak. Iya harus bisa ya teman-teman. Boleh insecure tapi insecure adalah hal positif ya teman-teman. Betul. Oke lanjut. Ini Kak, tadi kan udah nanya perjalanan Kakak nih. Ini langkah awal apa sih Kak yang harus dilakukan untuk membangun personal branding kita selain di media sosial? Tadi kan udah Kakak jelasin juga. Langkah awal yang lain gimana Kak? Selain media sosial? Oke, teman-teman mungkin sama halnya dengan tips ya. Kakak mungkin ngasih juga tips personal branding. Nah, di sini kakak ngasih 3 hal teman-teman. Pertama adalah diri sendiri. Kenapa kakak bilang dari diri sendiri? Kadang kita tuh harus tahu dulu, kita harus paham dulu sama diri kita sendiri teman-teman. Kenapa? Kalau kita udah tahu siapa diri kita tahu apa yang mau kita tunjukkan, sehingga kita tuh tahu nih apa bedanya kita sama orang lain teman-teman. Oh dia ini, oh si A dia lebih ke MC, oh si B lebih ke tari, oh kita apa? Cari teman-teman. Kita gali. Iya kita gali. Berlian aja yang semahal itu harus digali teman-teman. Digali sampai ketemu barangnya. Nah kalau kita mau menemukan siapa kita sebenarnya, kita gali, kita coba semuanya sehingga apa? Sehingga kita menemukan satu titik mana nih kitanya sebenarnya suka di mana gitu. Ada di mana gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah diferensiasi. Cari faktor pembedanya. Apa yang membedakan kita sama orang lain? Dicari, digali teman-teman. Nah, sehingga ketika teman-teman udah tahu nih, oh aku bidangnya di bidang public speaking, udah cukup konsisten di bidang itu aja. Lalu apa? Lalu tampilkan di media sosial. Oh, aku hari ini ngisi pemateri di sini loh. Oh, atau mungkin sekedar gini deh. Teman-teman udah belajar nih tentang public speaking, udah les segala macam. Nah, sampaikan ke sosial media dalam bentuk video, dalam bentuk reels, 3 tips public speaking. Gitu aja teman-teman. Sehingga orang-orang tahu, oh dia memang udah pintar nih, udah menguasai nih tentang public speaking. Udah gitu aja cukup teman-teman. Nah, yang ketiga apa? Cukup dijalani aja. Kadang kita itu terlalu berusaha untuk menyulitkan diri kita. Padahal itu sebenarnya simpel gak sih? Jalani aja, konsisten aja. Nggak usah mikirin terlalu ke depannya. Udah cukup jalanin, konsisten, udah itu aja teman-teman. Kalau dari kakak ya. Itu tips dan trik dari Kak Mila ya teman-teman. Ini kan Kak kita tadi media sosial kan Kak. Gimana sih cara kita itu untuk tetap terlihat autentik di media sosial? Itu gimana ya Kak? Cara kita untuk tetap bersinar di sosial media kita. Gimana caranya tetap bersinar di sosial media teman-teman? Nah teman-teman, kalau misalnya kita punya foto, punya video, kadang nih kita kalau ngupload di Instagram tuh seminggu sekali, terus 6 bulannya baru kita post. Kadang kita nggak post, kadang setahun baru post. Nah, gimana cara orang bisa tahu kita terus kalau kita aja nggak mau terus upload kegiatan kita? Contohnya aja misal simple di story Instagram itu aja teman-teman.
misalnya nih kamu setelah ada kegiatan upload sehingga orang-orang tuh tahu siapa kamu. Kalau misalnya kamu cuma sekedar kamu ada kegiatan tapi kamu nggak tunjukin siapa kamu, ya udah orang-orang nggak tahu tuh. Orang ingatnya siapa yang bersinar, ya itu dia. Kalau kamu meredup, ya kamu nggak tunjukin, ya gimana orang-orang tahu Bisa siapa tahu kamu gitu. gitu. Intinya teman-teman nggak boleh kalau ada foto-foto kegiatan upload aja, nggak usah pikirin apa kata orang, nggak usah dengerin apa kata orang. Orang anggap aja orang tuh iri sama kita. Yang penting kita lo bintangnya di sini, gitu sih. Karena kan Kak, kita tuh terlalu mikirin gimana ya pendapat orang lain, apakah ini alay atau berlebihan gitu Iya. ya Kak. Kalau ini Kak, seberapa besar sih pengaruh media sosial itu untuk personal branding kita? Karena kan dari tadi kita bahas sosial media nih kan Kak, gimana apakah itu berpengaruh besar untuk kehidupan kita ke depannya? Oke. Apakah berpengaruh besar atau tidak? Jawabannya iya, teman-teman. Kenapa aku bilang iya? Nih, teman-teman, kedepannya para perusahaan-perusahaan itu mereka pasti akan merekrut orang-orang yang memang yang terkenal dari sosial media dia gitu. Jadi kalau teman-teman menganggap kayaknya nggak penting deh personal branding, kayaknya nggak usah deh aku pakai ini. No teman-teman, ubah mindsetnya teman-teman, karena aku rasa kita nggak tahu ya kedepannya bagaimana. Iya. Kita nggak tahu ya bagaimana era terus berjalan, perkembangan terus berjalan. Nah kenapa? Itulah kenapa pentingnya gunanya personal branding. Nah kenapa makanya artis-artis sekarang ini dia selalu teruskan personal branding dia, sehingga orang-orang tuh tahu tuh. Contohnya misalnya tahu nggak Kak Prilly? Tahu Kak Prilly? Kita kenalnya dia dari dia main sinetron kan. Iya, Kita kenal dia dari main sinetron. sinetron ganteng-ganteng serigala. Kakak inget banget itu. Iya. Tahu kan tadi kan suka ya. Dari Kak? sekarang kayak, Kak Fri itu makin bersinar loh, Iya. makin bagus loh. Kenapa? Karena dia terus berusaha untuk mempersonalkan branding dia ke sosial media, sehingga orang-orang makin dia tuh kayak gini loh, dia kayak gini loh. Nah, itu teman-teman. Karena bahkan banyak juga anak muda yang umurnya masih 14 tahun, masih 13 tahun, masih di bawah usia kita, Iya. tapi dia bisa menggunakan sosial media sehingga orang-orang tuh udah kenal sama dia, bahkan udah ada ide JBA. Nah itu dia pentingnya personal branding teman-teman tuh di zaman sekarang ya. Jadi jangan pernah lupa untuk gunakan sosial media teman-teman. Jadi sosial media itu benar-benar berpengaruh besar ya teman-teman untuk kehidupan kita ke depannya. Betul. Oke Kak. Ini nih Kak, bagaimana sih cara kita untuk tetap konsisten antara menampilkan citra kita dan kehidupan kita sehari-hari di sosial media? Oke. Bagaimana cara kita bisa konsisten Membedakan citra dan kehidupan kita sehari-hari. Oke, membedakan citra sama kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Ini teman-teman, kehidupan sehari-hari itu nggak semuanya harus kita upload, tapi ada juga yang harus kita upload. Jadi intinya kita membatasi apa yang kita upload teman-teman. Nah, coba gabungkan antara citra kita sama tentang kepribadian kita. Misalnya teman-teman nih, dari misalnya aku mau ngisi pemateri di sini nih, terus teman-teman kayak, wah oke halo teman-teman, aku mau ngadain kegiatan di sini. Nah, jadi coba gabungin antara kehidupan teman-teman sama citra teman-teman, sehingga orang-orang tuh nggak cuman kadang orang-orang juga penasaran kan, dia kayak mana sih kesehariannya, gimana sih. Nah boleh teman-teman untuk upload hal-hal kepribadian itu, tapi nggak semua Harus di-upload juga, gitu. Jadi teman-teman nggak semuanya harus diupload gitu ya Kak? Iya. Ada yang boleh kita privasi, ada yang harus kita upload. Betul. Untuk personal branding kita. Oke. Apa nih saran kakak untuk mengatasi kesalahan atau persepsi negatif yang mungkin timbul terkait personal branding? Oke, kesalahan atau persepsi negatif yang dari mungkin menimbulkan gitu. Oke, kesalahan atau persepsi negatif orang-orang mengenai tentang personal branding ya. Iya. Oke teman-teman. Nah, kenapa di zaman sekarang tuh orang tuh masih belum tahu gitu sebenarnya personal branding itu apa gitu. Yang kalau misalnya nih teman-teman yang mungkin yang masih sekolahnya masih di desa atau masih di apa, mungkin masih belum kenal dengan namanya personal branding. Coba teman-teman datang ke kota, lihat orang-orangnya, semua orang tuh sibuk untuk memperkenalkan siapa dia sebenarnya itu teman-teman. Nah, itu dia. Gini teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu siapa teman-teman sebenarnya, dan teman-teman harus lihat banyak motivasi, harus lihat orang-orang di luar sana. Kadang tuh simpelnya gini, cari role modelnya siapa. Nah, biasanya aku tuh selalu lihat kayak Kak Najwa Shihab, kayak Kak Prilly teman-teman. Nah, mereka tuh bagus banget teman-teman dari kepribadiannya, dari citranya, dari value-nya, sehingga
oh dia tuh memang di bidangnya ini loh. Nah itu yang membuat kita yang harusnya jadi motivasi ya Mila ya. Bisa mencontoh mereka Bisa gitu ya, mencontohkan mereka tapi dengan versi kita teman-teman. Kita harus membuat versi kita. Mungkin teman-teman kalau di awal-awal masih bingung nih membuat konten apa, mungkin boleh lihat contohnya di sosial media juga. Oh kayak gini, oh kayak gini. Banyak tuh Tapi contoh-contoh gitu ya. setelah itu coba akhirnya teman-teman konsisten. Oh aku maunya seperti ini aja deh gitu. Biar orang-orang itu tahu oh kamu konsistennya di bidang ini gitu teman-teman. Gitu. Contohnya itu kayak ATM gitu ya, amati, Tiru, tiru, modifikasi gitu. Oke, tapi nggak semuanya harus kita tiru ya. Kita bisa modifikasi juga dengan versi kita sendiri. Iya. Ngomong-ngomong Kak, role model kakak itu siapa aja Kak selain Najwa Shihab sama Prilly? Oke, role model kakak siapa gitu ya? Siapa aja? Kalau ditanya role model, kakak jujur masih bingung ya. Kadang motivasi kakak tuh masih sekitaran orang-orang kak. Jadi tuh kakak tuh role model kakak tuh dulu satu orang namanya Kak Abdul Laser. Beliau kakak tingkat kakak tapi di sekolah yang berbeda. Di SMA 2 atau 1 Tualang kalau nggak salah. SMA ya, SMA. Nah beliau itu awalnya gini, awalnya dia bercerita kan, dia tuh pernah ikut namanya Parlemen Remaja teman-teman. Jadi dia bilang, ayo Mil ikut Parlemen Remaja ini, ayo Mil gini. Nah dia juga selalu aktif kegiatan sehingga kakak kayak ngeliat, wih dia keren banget Keren ya. Jadi kakak Dia pengen kayak dia gitu ya? Kakak awalnya tuh pernah ikut Parja juga, terus kakak coba-coba, terus akhirnya pertama kali kakak daftar dan alhamdulillahnya kakak lolos itu. Tapi itu di tahun 2021 teman-teman. Jadi yang awalnya kakak harusnya berangkat ke Jakarta tapi nggak bisa berangkat karena COVID waktu itu ya. Covid ya Kak? Dari situnya kakak kayak setelah kakak pertama kali kakak lolos tuh kak ngerasa kayak ternyata kesempatan tuh ada buat kita. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau yakin sama diri kita, dan kakak yakin kesempatan pasti akan datang dengan sendirinya. Nah itu yang buat kakak akhirnya sampai sekarang harus yakin sama diri kakak. Jadi memang kita harus yakin pada diri kita sendiri karena pasti kita bisa loh kalau kita berusaha dan belajar. Iya betul banget. Oke Kak, gini nih Kak, bagaimana sih personal branding ini? Apakah mempengaruhi cara kita dalam membangun hubungan yang profesional? Mungkin coba ulang Bil. Nah, bagaimana personal branding bisa mempengaruhi kita untuk membangun hubungan profesional? Oke, bagaimana personal branding dapat Mempengaruhi kita untuk membangun hubungan profesional. Oke teman-teman, itu betul banget membangun profesional. Tadi kan kita bilang kan personal branding adalah kita dan menunjukkan. Nah yang tadi kakak bilang sosial media itu gak semuanya soal kepribadian itu harus ditunjukin teman-teman. Kamu gak harus tunjukin kalau kamu galau, aku galau, aku tunjukin. Enggak teman-teman. Makanya kita harus punya sikap yang namanya profesional. Kalau kamu lagi galau, jangan jangan dibilang ke orang-orang, aku galau, aku capek, aku mau sedih, jangan bilang. Cukup tahan dengan diri sendiri atau cerita sama orang-orang terdekat. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi pandangan orang ke kita gitu. Dia gini-gini ya gitu. Cukup orang-orang tuh tahu kita tuh baik-baik aja. Cukup orang-orang tuh tahu kita tuh bahagia. Cukup orang-orang tahu dia tuh ceritanya sibuk loh, dia tuh emang gini-gini loh. Cukup gitu aja teman-teman. Makanya personal branding tuh butuh namanya sikap yang namanya profesional. Nah, makanya banyak para artis tuh mereka selalu membatasi tentang kepribadian mereka. Kadang kita nggak tahu kan mereka masalahnya apa, mereka apa. Nah, itu dia. Karena mereka nggak upload gitu gitu. Jadi teman-teman harus tahu apa batasan-batasan yang harus diupload ke sosial media. Lagi tentang pasangan ya Kak? Iya. Kalau lagi galau nih sama pacarnya nggak perlu diupload ya teman-teman. Iya, jangan tahu tuh ya. Pendam aja gitu. Saya kan baik-baik, nggak usah kalau diupload di sosial media. Iya betul banget. Oke Kak, apakah komunitas atau orang-orang terdekat itu penting dukungannya untuk personal branding kita Kak? Apakah penting dukungan dari mereka gitu? Oke. Apakah penting misalnya kayak komunitas atau lain sebagainya untuk kita ngebangun personal branding? Penting banget teman-teman. Kalau kita cuma berjuang sendiri untuk ngebangun personal branding itu pasti akan sangat susah teman-teman. Nah makanya kita harus ikut yang namanya tuh organisasi, komunitas atau kegiatan-kegiatan yang lainnya sehingga orang-orang lain juga tahu siapa kita sebenarnya. Nah sehingga mereka juga akan bisa nih
Misalnya teman-teman ada kegiatan, terus teman-teman nanti uploadnya tag teman yang ini. Nah, teman ini post lagi. Jadi kayak orang tahu kamu dari temennya. Iya, dari temennya. Sehingga dia siapa nih bagus nih di tagnya kita dari ininya gitu. Jadi mereka bisa ngikutin kita juga gitu. Jadi itu kenapa pentingnya kita ikut komunitas, kita ikut yang namanya organisasi. Jangan pernah merasa oh aku nggak mau deh terjun organisasi. Dibilangnya toxic ya. Iya, Nah, iya, zaman sering sekarang banget kayak gitu. gak mau lah ikut organisasi, nanti ada senioritas, Iya, ada toksiknya, ada segala macam. No, teman-teman, ubah mindset itu. Kalau kamu gak berani untuk ada di lingkungan seperti itu, sampai kapan teman-teman? Sampai kapan gitu ya? Sampai kapan berani di zona Kita harus seperti itu, berani untuk melawan adanya hal-hal itu, teman-teman. Nah, jadi makanya teman-teman harus berani, harus kuat mental, karena kita semakin umur semakin dewasa akan semakin banyak permasalahan. Jadi teman-teman harus bisa untuk melawan itu semua, dan aku yakin teman-teman pasti bisa. Tapi kan Kak, nggak semua orang ya mendukung kita. Ada juga yang pasti menjatuhkan kita itu Betul. gimana ya Kak? Kalau misalnya Kakak pernah nggak? Kakak itu udah mau ikut ini tapi ada aja dari omongan orang untuk menjatuhkan mental Kakak. Itu Oh, gimana ya? pasti ada dong gitu ya, teman-teman. Yang namanya omongan orang itu nggak bisa kita elakkan. Iya. Tapi bagaimana caranya adalah kita melihat diri kita cukup tutup telinga, gak usah pikirin kata mereka, karena itu hanya membuat kita tuh jadi malah Jatuh down, aja jatuh gitu ya. teman-teman. Itu kalau kita makin jatuh, kita makin down, itu mereka bakal senang tuh sama kita. Oh dia down, oh dia Ternyata dia gini-gini. seperti itu. Gitu. Jadi cukup gak usah dengerin kata mereka, kita bangun diri kita tunjukkan siapa kita lawan mereka lewat prestasi kita, teman-teman. Itu sih. Tunjukkan bahwa kita bisa gitu ya Kak. Betul gitu, teman-teman. Jadi teman-teman gak usah terlalu dengerin omongan orang lain ya, karena itu cuma untuk membuat kita down aja. gitu Iya, ya, Kak. betul. Oke, Kak. Tantangan besar Kakak menghadapi untuk membangun personal branding ini apa Kak? Oke, tantangan terbesar. Satu, waktu. Ya, kenapa kakak bilang waktu? Nah, kan karena ada sibuk kegiatan yang padat, adanya padat banget organisasi, kan ya. jadi ada beberapa foto kakak tuh belum kakak terpost gitu. Jadi kayak bukannya kakak nggak mau ngepost, cuman karena memang waktu itu terus berjalan, jadi tuh kayak kesempatan tuh nggak ada ngepostnya. Jadi mungkin itu juga sih kendala kakak untuk ngepost kegiatan, misalnya di sosial media kayak Instagram feed. Jadi mungkin teman-teman bisa lagi di manajemen yang lebih baik lagi, teman-teman. Gitu sih kalau di kakak. Berarti kakak ini nggak terlalu ini ya Kak, karena waktu itu tadi. Jadi nggak bisa di hari itu kegiatan, di hari itu kakak post gitu ya Kak. Mungkin di hari bisa berikutnya di hari- baru kakak hari post. selanjutnya gitu. Bagaimana Kak? Ini kan tadi ada nih orang yang nggak mendukung kita kan Kak. Bagaimana sih kakak menghadapi kritik dan respon negatif dari orang-orang tersebut? Gimana? Oke, respon negatif kata-kata orang ke kita. Jangan balas, teman-teman. Diam aja. Kenapa kayak aku bilang kayak gitu, teman-teman? Semakin kita balas pesan mereka, semakin kita respon pesan mereka, mereka tuh makin suka, teman-teman. Makin suka kayak Makin menjatuhkan makin kita ya? menjatuhkan gitu. Jadi cukup aja. Nggak apa-apa teman-teman nangis, nggak apa-apa teman-teman marah, nggak apa-apa teman-teman kayak mau nangis, tapi cukup di saat di kamar aja, nggak usah bawa keluar. Karena aku juga pernah dapat pesan-pesan negatif, pernah dia bilang aku tuh kayak gini loh, udah cukup, gak usah dengerin. Kalau kamu mau nangis saat itu, nangis aja, tapi jangan biarkan orang-orang tuh tahu kalau kamu tuh lagi sedih saat itu. Jangan tunjukkan sama mereka gitu ya. Karena semakin orang tahu, semakin orang tuh kayak Makin suka suka gitu, makin lihatnya apa sih gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kritik nih dari orang-orang, jangan terlalu didengerin ya. Kita cukup tutup telinga, dan kalau misalnya teman-teman mau nangis aja sendiri. Jangan tunjukkan sama orang itu, karena mereka makin suka tuh pasti mereka akan terlalu sering mengkritik kita lagi teman-teman. Dan lawan mereka dengan prestasi kita. Iya, tunjukkan kalau kita itu bisa. Betul. Iya Kak, seiring berkembangnya zaman, apakah kakak pernah melakukan rebranding diri? Jika iya, gimana prosesnya? Gimana? Seiring berkembangnya zaman, apakah kakak pernah melakukan rebranding diri kakak sendiri? Cara kakak ngebangun branding kakak gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman gini, sosial media itu kan bagus banget ya teman-teman. Nah, gimana caranya kamu bisa menggunakan feed Instagram itu dengan sangat baik? Entah itu dari editannya, entah itu dari postingannya. Kadang orang tuh kan kadang kita tuh suka semuanya kita upload gitu teman-teman ke sosial media. Jadi nggak semua
foto atau kegiatan tuh kita upload ke teman-teman ke sosial media, tapi ada kita batasi. Misalnya nih teman-teman, hal-hal penting itu kita upload teman-teman. Jadi cara ngebranding kakak adalah gimana caranya kita setiap kita ada kegiatan itu kita buat semenarik mungkin di Instagram feed itu. Makanya ada nih, kalau kalian lihat beberapa Instagram yang memang udah hebat banget, mereka tuh punya caranya sendiri. Kayak oh ini kalau dia tuh kayak gini-gini loh sistematikanya, oh kalau dia kayak gini-gini loh. Nah itu yang buat dia tuh kayak beda. Oh dia ini bagus loh, ini kita nggak bisa niru dia karena memang udah ciri khasnya dia teman-teman. Nah itu dia. Tapi kan kadang ada juga orang nih kayak story Instagramnya tuh sampai titik gitu kan Iya. Itu semua kegiatan tuh dimasukin sama dia, itu gimana ya Kak? Kalau misalnya untuk kegiatan tuh nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan sampai terlalu panjang banget gitu ya, karena orang Gitu. kan kayak bukannya malah lihat tapi kayak malah skip aja gitu. gitu. Jadi teman-teman kayak cukup beberapa aja baru di upload gitu aja teman-teman. Oke Kak, apa kesalahan umum yang sering Kakak lakukan dalam membangun personal branding Kakak ini, dan bagaimana cara Kakak menghindarinya? Kesalahan umum. Oke, kesalahan umum yang kakak alamin gitu ya. Mungkin pertama dari segi waktu, kakak memang agak susah ngebagi waktu karena Nggak memang bisa upload di hari itu juga. iya, karena kayak bayangin kakak kegiatan dari pagi sampai sore, terus malam kakak harus kegiatan lagi atau kakak bikin tugas lagi, jadi tidur. Jadi tuh, jadi kakak harus cari waktu yang memang nggak ada kegiatan baru kakak upload teman-teman. Itu sih kendala di kakak selama ini gitu. Selain waktu ada lagi nggak Kak? Mungkin itu aja waktu aja. Oh, cuma waktu aja ya? Iya, waktu aja. Oke, ini Kak, pertanyaan terakhir. Jika ada satu hal yang ingin Kakak tekankan kepada pendengar kita nih, apa yang ingin Kakak sampaikan seperti motivasi atau apa gitu Kak? Boleh Kakak sampaikan ke teman-teman kita? Oke, boleh. Teman-teman, kalau semua orang punya kesempatan personal branding, harus punya. Karena yang tadi kakak bilang, di zaman sekarang tuh bukan siapa yang paling jago, bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling dikenal teman-teman. Itulah kenapa personal branding sangat penting teman-teman. Oke, jadi berarti kita harus meningkatkan personal branding kita ya Kak? Oke. Berhubung itu tadi pertanyaan terakhir, mungkin podcast kita sudah selesai ya Kak. Terima kasih kepada Kak Milati yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita teman-teman. Sama-sama. Semoga teman-teman bisa mempelajari lagi yang sudah dibilang oleh Kak Milati, dan kita tuh nggak boleh patah semangat, pokoknya harus tetap berusaha memulai dan jangan dengerin kata orang lain gitu ya Kak. Betul. Oke teman-teman, baiklah. Sekian podcast dari saya Nabil Asmi dan narasumber kita Kak Milati Ramadan. Mohon izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye.